Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, masih bersama saya, yaitu Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Bawalan. Di video kali ini saya ingin memberikan inspirasi kepada anda semuanya, ingin memberikan tips-tips kepada kita semuanya secara khusus, di mana tips ini amat sangat menentukan dan amat sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, dan terlebih profesi di dalam kehidupan kita saat ini. Saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu kiat-kiat untuk cara mudah mendatangkan rezeki. Jadi ada beberapa poin, 5 poin yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, kepada para sahabat-sahabat dunia maya, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan dengan tips ini dapat memberikan cara berpikir kita, cara melangkah kita, cara untuk kita lebih lagi di dalam mencari rezeki. Tentunya kalau kita mencari rezeki dengan cara kita sendiri, maka itu akan sulit. Nah, yang terjadi adalah biasanya kita akan lebih banyak kecewa. Kenapa? Karena memang kita mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita, kita mencari dengan jalan kita sendiri. Coba andai kata kita mengikuti, coba andai kata kita menjalani sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasulullah, pasti rezeki yang kita cari selama ini dengan sesuai kapasitas kita, kemampuan kita, maka pastilah rezeki itu akan mudah mengalir kepada diri kita, dan tentunya pasti akan jauh lebih manfaat. Ada 5 tips yang harus kita perhatikan dalam mencari rezeki. Apa itu? Kita pikir. Nah, yang pertama, tips yang pertama agar rezeki itu mudah kita dapatkan, agar rezeki itu mengalir kepada kita. Yang pertama adalah niat. Perbaiki niat. Jangan sepelekan niat. Jangan kita menganggap niat itu adalah tidak berpengaruh. Jangan kita menganggap niat itu salah satu yang dapat menghambat kiat-kiat untuk kita mencari rezeki. Jangan. Pondasi pertama, kerangka pertama untuk kita mencari rezeki agar mudah rezeki itu datang kepada kita, yang pertamanya adalah niat. Kenapa? Niat yang kita khususkan, yang kita niatkan untuk Allah. Dengan profesi kita sekarang ini, misalnya profesi kita jadi jualan, misalnya jualan sayur, jualan nasi kuning, jualan apapun lah itu profesi kita. Kalau kita niatkan karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan mengundang rezeki, akan datang kepada kita dengan cara tidak terduga-duga, bahkan begitu mudah. Niat yang kecil dengan profesi pekerjaan kita sekarang, misalnya katakanlah kita tukang bersih-bersih cleaning service misalnya, kita menganggap itu sepele, kecil di hadapan kita. Tapi kalau kita menganggap
Kalau kita menjadikan itu semua niat karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah itu dinilai amal soleh pahala yang begitu besar. Jadi jangan sepelekan niat. Sekecil apapun niat yang kita peruntukkan untuk Allah, di hadapan Allah itu begitu besar. Makanya dalam syarah Nawawi dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likullim ra'im manawa. Jadi segala sesuatu itu hakikatnya dimulai dari niat. Kalau niat kita karena Allah, maka yang kita dapatkan adalah dengan ridho Allah. Tapi kalau niat kita bukan karena Allah, yang kita dapatkan adalah pasti kecewa, pasti tidak sesuai dengan harapan, dan endingnya tidak akan barokah, dan endingnya tidak akan manfaat, dan endingnya tidak akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadikan pekerjaan kita, profesi kita dasari, kita niatkan untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadirkan ketakwaan di dalam kehidupan kita. Tadi niat karena Allah. Yang kedua, hadirkan ketakwaan di dalam hidup kita. Hadirkan ketakwaan di dalam baju kita. Hadirkan ketakwaan di dalam penglihatan kita. Hadirkan ketakwaan di dalam lisan kita. Semua aspek kehidupan kita, hadirkan ketakwaan. Kenapa ketakwaan penting? Karena dengan kehadiran ketakwaan yang kita hiasi di dalam lingkungan, profesi, pekerjaan kita, akan membuat rezeki itu mudah datang secara tak disangka-sangka. Air hujan, turun air hujan dari sebelah hilir ke hulu, timur, barat, selatan, dan utara. Begitulah sebuah peribahasa yang sederhana menggambarkan kalau ketakwaan kita hadir, kita hiasi dalam kehidupan kita, maka rezeki itu akan datang dengan cara tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Akan datang rezeki dengan cara tak disangka-sangka. Ini sering kita lakukan, saya seperti itu. Banyak hal yang saya rasakan, hadirin. Maka tak ada sia-sia bagi orang yang menjadikan, menghiasi di dalam profesi pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya dihiasi dengan ketakwaan. Poin yang kedua itu yang akan mendatangkan rezeki dengan cara tak terduga-duga. Bisa jadi dari saudara, dari tetangga, dari kerabat, dan sebagainya. Hadirkan ketakwaan. Yang ketiga adalah berikhtiar. Ikhtiar itu apa, Ustadz? Yaitu berusaha. Jangan kita hanya niat karena Allah, tawakal kepada Allah, tidak berikhtiar, tidak berusaha, maka itu keliru besar. Jadi berusaha itu penting untuk mendapatkan, untuk mencari, untuk kita mengejar, untuk kita menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi sesuatu itu yang kita dapatkan, kita tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang kita usahakan. Jadi mau dapat yang sesuai dengan keinginan kita, memang harus sesuai dengan ikhtiar kita dan usaha kita. Tidak lain mekanismenya, kita harus mengikuti tahapan-tahapan agar Allah meridhoi kita, agar rezeki yang kita dapatkan itu mudah, barokah, dan tentunya banyak. Ini yang kita inginkan. Itu yang ketiga, niat, tawakal, dan yang ketiga itu adalah berikhtiar atau berusaha.
Dan yang keempat adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah adalah salah satu amal yang dapat mengundang rezeki, mendatangkan rezeki. Ingat berzikir itu tidak harus kita seperti melaksanakan ibadah sholat. Dimanapun, kapanpun, bagaimana kondisi kita dimanapun, di atas motor, di jalan, di atas mobil, di kantor, kita duduk, kita dibolehkan untuk berzikir. Karena zikir itu tidak terikat dengan ibadah-ibadah seperti ibadah mahdoh, ibadah yang wajib. Dimanapun, maka zikrullah ini adalah salah satu amalan yang dapat mendatangkan rezeki. Suatu kali hadirin, sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada diriku amalan apa yang dapat menghantarkan diriku untuk masuk ke dalam surga." Ini sahabat bertanya seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Basahilah lidahmu dengan berzikir kepada Allah, dan di antara zikrullah itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Istighfar ini akan memudahkan rezeki datang kepada diri kita, hadirin. Zikrullah, mengingat Allah, dan di antara zikrullah itu adalah beristighfar. Istighfar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun, mau di gunung di mana, perbanyak istighfar, maka akan mendatangkan rezeki dengan cara yang mudah, barokah. Dan yang kelima adalah memperbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Sedang bersyukur, belum dapat kerja bersyukur, berprasangka baiklah kepada Allah. Hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau orang beriman memahami makna syukur, pasti di kolbunya, di imannya, di keyakinannya, pasti dia lebih percaya dengan karakter syukur yang ia pegang di dalam menjalani kehidupan. Maka pasti Allah akan turunkan rezeki dengan cara yang tak diduga-duga. Bukankah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, bertambah. Kalau engkau kufur, maka azabku, siksaku makin banyak, permasalahanmu akan datang kepadamu. Maka kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, hadirin, dengan rasa syukur kita, rasa-rasanya kita ini amat sangat kurang ajar. Nikmat Allah tidak terbatas, tidak terhitung, tidak ternilai. Makanya hadirkan rasa syukur agar Allah membentangkan, agar Allah menurunkan rezeki dengan cara yang begitu mudah. Jangan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, karena Allah menjelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Jikalau sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan sanggup. Oleh karena itu hadirin, kelima opsi, kelima jalan, kelima tips yang saya sampaikan ini adalah 5 tips yang dapat memudahkan, yang dapat mendatangkan rezeki kepada kita dengan begitu cepat,
dengan begitu mudah. Mudah-mudahan para hadirin wal hadirat, para sahabat-sahabat yang menyaksikan bisa memahami dan bisa menjadikan ini sebagai pelajar dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menghiasi diri kita di dalam untuk mengais rezeki, mencari rezeki. Ingat, rezeki itu tidak akan mudah kita dapatkan jikalau tidak mengikuti cara-cara orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu, para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para tabi'in. Kalau mau mudah mendapatkan rezeki, ikutilah cara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu untuk di like, komen, dan tentunya di subscribe. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia menyaksikan video saya, yang sudah menyaksikan channel Muhammad Solehan, dan yang sudah mensubscribe video saya pada kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dimurahkan rezekinya. Saya akhiri kalam dengan ucapan astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi